Haleluya. Banyak anak-anak Papa gagal mendapatkan kesembuhan dari Papa yang ada di surga. Alasannya karena mereka mengetahui hanya mukjizat. Mukjizat adalah penyembuhan seketika. Sedangkan kesembuhan adalah penyembuhan dengan iman dan ketekunan. Kalau kita baca firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 28, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja atau dalam jemaat, ada rasul dan ada nabi dan juga pengajar. Ada yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat dan karunia untuk menyembuhkan dan lain-lain. Kita mau baca 1 Korintus 12 ayat 28, ayat yang membuktikan bahwa adanya perbedaan antara mukjizat dan kesembuhan. Kita akan baca 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Di antaranya ada mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat dan untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus pergi ke Nazaret, tetapi Alkitab berkata bahwa ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Kita mau baca Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Di sini ada mujizat. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan. Ada perbedaan antara mukjizat dan kesembuhan. Sebagaimana Allah telah menetapkan dalam jemaat, ada yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat dan ada juga yang mendapat karunia untuk menyembuhkan. Kita mau selidiki beberapa ayat dalam kitab suci yang menjelaskan kesembuhan. Mazmur 107 ayat 20a. Ayat ini saya akan membaca dalam Phantom Translation. He sent out his word and it healed. Dia menyampaikan firman-Nya dan itu menyembuhkan. Tuhan menyampaikan firman-Nya dan firman yang disampaikan itu menyembuhkan orang sakit. Jikalau firman itu membangkitkan iman. Tuhan menyampaikan firman-Nya. Dan bila firman itu membangkitkan iman bagi orang yang menerima firman itu, maka firman itu menjadi kesehatan, kesembuhan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus telah menyediakan pengampunan dosa dan kesembuhan oleh kematiannya satu kali di atas kayu salib. Dan setelah kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk beritakan Injil, kabar baik kepada segala makhluk.
Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Setelah Yesus bangkit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini sama senada dengan Mazmur 107 ayat 20a. Dia menyampaikan firman-Nya, dan firman yang disampaikan itu menyembuhkan. Begitu firman diberitakan, kabar baik disampaikan, kalau ada yang percaya akan diselamatkan. Dan bagi yang percaya akan menyertai tanda-tanda ini. Markus 16 ayat 17a. Silakan baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, begitu firman Tuhan, kabar baik disampaikan, dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus berkata, tanda yang menyertai orang yang percaya adalah they shall recover. Mereka akan sembuh. Kabar baik keselamatan. Kabar baik sukacita. Injil adalah Yesus Kristus ia sendiri telah memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bila Injil ini diberitakan, orang yang menerima Injil ini sebagai tanda percayanya, yaitu they shall recover. Silakan baca Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Tuhan Yesus tidak berkata mereka akan sembuh seketika. Tuhan Yesus berkata, they shall recover. Mereka akan sembuh. Tidak ada kata mereka akan sembuh instantly, seketika. Andai kata Tuhan Yesus berkata bahwa they shall recover instantly. Mereka akan sembuh seketika itu juga. Berarti hanya adanya penyembuhan mukjizat. Tidak ada penyembuhan kesembuhan. Tapi karena Yesus tidak katakan instantly, seketika itu juga. Itu mengartikan bahwa adanya mukjizat, ada juga kesembuhan. Sekarang kita mau baca Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya baca dalam Authorized Version. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Kenapa Tuhan Yesus bisa katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan. What things soever you desire. Apa saja yang kamu inginkan. Kalau mengikuti terjemahan dari Authorized Version, apa saja yang kamu inginkan. Alasan Yesus berkata, apa saja yang kamu inginkan, karena Tuhan Yesus telah menyediakan semuanya di kayu salib oleh kematiannya. Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Itu berkat-berkat penebusan. Hadirat Tuhan, damai sejahtera, penyediaan Jehovah Jireh, kemenangan, Yesus menjadi gembala, kebenaran, dan bahkan kesembuhan juga. Karena telah disediakan segala kebutuhan kita, maka Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu inginkan, what things soever you desire. Lalu, Yesus mengajarkan kepada kita cara memperoleh berkat yang telah disediakan bagi kita semua. Berkat penebusan di Kalvari. Itu adalah, when you pray, believe that ye receive them. Saya katakan, melalui kejatuhan satu orang, Adam, kehilangan segala-galanya. Melalui penebusan satu orang, Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, dipulihkan segala sesuatu. Allah Bapa telah membelikan, purchase, bagi kita semua, berkat-berkat penebusan dengan harga darah salib Kristus. Jadi, Bapa telah menyediakan semua kebutuhan kita dan sedang menawarkan kepada kita berkat-berkat penebusan yang telah disediakan. Sekarang kita ditawarkan untuk menerima berkat-berkat penebusan. Dan cara memperoleh berkat-berkat penebusan itu, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dikatakan, when you pray, believe that ye receive them. Ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kamu menerimanya. Dalam bahasa Yunani, kamu telah menerimanya. Ada kata tambahan, telah, received. When you pray, believe that ye received them. Dalam bahasa Greek. Ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dengan kata lain, Sebelum ada suatu tanda yang terlihat di mata atau terasa dalam tubuh, hanya berdasarkan janji firman Tuhan, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Maka janji firman Tuhan, Yesus, kamu akan menerimanya. Di bawah syarat. Syaratnya apa? Ada persyaratan. Yaitu, ketika kamu berdoa, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Ini adalah persyaratan. Dengan satu kata bisa dikatakan, cara memperoleh semua berkat-berkat penebusan, yaitu yang memenuhi segala kebutuhan kita, adalah hanya dengan iman. Berkat yang telah disediakan melalui kematian Yesus Kristus di Kalvari, cara memperolehnya hanya dengan iman. Dan tindakan iman, yaitu percaya bahwa kita telah menerimanya sebelum dirasakan, sebelum ada bukti-bukti, tanda-tanda dalam panca indera kita, itu telah ditakan oleh Yesus
Yesus telah mensahkan. Kita percaya sebelum melihat buktinya. Bukan itu satu tindakan keterlaluan. Kok belum ada bukti kok omong? Kok belum ada bukti percaya? Ya, itu telah disahkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan diperintahkan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ketika kamu berdoa, artinya sebelum melihat bukti-bukti di panca indera. Maka tindakan iman bahwa ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini telah Yesus mensahkan dan perintahkan. Dan Yesus mengharapkan supaya kita lakukan demikian. Maka jikalau kita percaya sesuai dengan harapan Yesus dan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, ye shall have them. Ye shall have them. Kamu akan menerimanya. Hal ini bisa dijelaskan bahwa kita harus memiliki kesembuhan dalam alam iman, baru akan terwujud dalam alam panca indera. Dalam alam iman, yaitu dalam alam bentuk tak kelihatan, hanya ada firman. Maka kalau soal iman, hanya yang berlaku adalah firman. Firman Tuhan. Dengan pegang firman Tuhan, kita mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Maka Allah dapat membuat apa yang kita telah memiliki dalam alam iman terwujud dalam alam indera. Harus lebih dahulu memiliki kesembuhan dalam alam iman. Kemudian Allah membuat apa yang kita telah miliki dalam alam iman terwujud, dinyatakan dalam alam indera. Believe that ye have received. Believe that ye have received. Itu dalam alam iman. Maka dalam alam indera akan terwujud. Percaya bahwa kamu telah menerimanya. Itu adalah bagian apa yang kita harus memiliki dalam alam iman. Maka akan terjadi bagian Allah, yaitu terwujud dalam alam indera. Kamu akan menerimanya. Sekali lagi saya katakan, kalau dalam alam iman hanya adanya firman Tuhan. Karena belum ada sesuatu yang terwujud dalam alam indera. Tetapi dengan pegang janji firman Tuhan. Sebelum nyata dalam alam panca indera, lebih dahulu kita memuji-muji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Allah membuat kesembuhan terwujud dalam alam indera. Dalam Yohanes 11 ayat 41, ketika Lazarus masih ada di dalam kuburan, yang sudah mati dan tubuhnya ada di dalam kuburan, Yesus berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kapan Yesus berdoa? Ketika Lazarus masih di dalam kuburan. Kita juga bisa berdoa ketika kita masih merasa sakit. Masih ada bukti-bukti sakit penyakit dalam tubuh kita. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah menyembuhkan aku. Seperti doa Tuhan Yesus di kuburan Lazarus. Dan Tuhan Yesus berfirman kepada 10 orang kusta. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara ke-10 orang kusta pergi kepada imam-imam,
Di tengah jalan mereka menjadi tahir. Ini Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 14. Kita akan baca Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 14. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ketika Tuhan Yesus berfirman, 10 orang kusta memiliki kesembuhan dalam alam iman. Dan sementara mereka di tengah jalan, kesembuhan yang sudah ada dalam alam iman mereka terwujud dalam alam panca indera. Mereka menjadi tahir. Apa yang mereka telah memiliki dalam alam iman terwujud dalam alam indera. Itu namanya God can change. Allah bisa mengubah. Bila kita lebih dahulu memiliki dalam alam iman, berdasarkan firman Tuhan, memuji, mengucap syukur, maka Allah bisa mengubahnya, maka kesembuhan akan terwujud dalam alam indera. Allah telah menetapkan bahwa semua berkat penebusan, cara memperolehnya melalui iman. Itu ketetapan Allah. Sekarang kita mau baca Ibrani 10 ayat 35 dan 36 sebagai ayat kesembuhan juga. Ibrani 10 ayat 35, 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya berbaca dalam Authorized Version. Cast not away therefore your confidence, which is great recompense of reward. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu atau keyakinanmu. Karena besar upah yang menantinya. Lalu ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. For ye have need of patience that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Ye might receive the promise. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang Tuhan telah janjikan digenapi dalam hidup kita. Kita yang lakukan oleh iman kita. Dalam hal ini, kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di ayat 35 dikatakan, jangan melepaskan atau membuang your confidence, kepercayaanmu, keyakinanmu. Apa itu keyakinanmu, kepercayaanmu? Yaitu ketika kamu berdoa, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Itu your confidence, kepercayaanmu. Ketika kamu berdoa, kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya. Mengapa tidak sedikit orang melepaskan kepercayaan mereka, kepercayaan mula-mula? Karena mereka tahu hanya penyembuhan mukjizat. Belum memahami adanya penyembuhan kesembuhan yang
bisa diperoleh melalui iman dan ketekunan. Maka alasan mengapa hanya orang gagal untuk memperoleh kesembuhan, karena mereka tahu hanya adanya penyembuhan mukjizat. Sedangkan Alkitab menjelaskan adanya penyembuhan kesembuhan. Setelah didoakan atau setelah berdoa, walaupun belum ada sesuatu yang bisa dirasakan dalam tubuh, Belum ada suatu bukti yang dapat dilihat oleh mata. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, ketika kamu berdoa, percaya bahwa kamu telah menerimanya. dan percaya ini, tindakan percaya harus diteruskan, dipertahankan, harus perlu ada ketekunan dalam alam iman. Maka dikatakan kamu memerlukan ketekunan. Artinya harus mempertahankan iman bahwa ketika kamu berdoa, kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya. Kepercayaan ini dipertahankan dengan ketekunan. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Kalau begitu, pasti you shall have them. Itulah upah yang besar, yaitu janji Allah digenapi, terwujud. Dan ketika kita berdoa, percaya bahwa kita telah menerimanya, itulah benih firman ditanami. Bila benih firman ditanami, pasti Allah menumbuhkan benih itu. Maka bagian kita adalah ketika kita berdoa, percaya bahwa kita telah menerimanya. Itu ibaratnya benih firman itu ditanam. Maka bagian Allah, yaitu memberi pertumbuhan pada benih yang ditanam. Itu berarti janji Allah terwujud dalam alam panca indera. Ibrani 10 ayat 35 menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, percaya bahwa kita telah menerimanya, itulah confidence, your confidence, kepercayaanmu, keyakinanmu. Dan alasan mengapa bisa memiliki confidence, kepercayaan, karena Tuhan mendengar doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mengapa kita bisa memiliki kepercayaan bahwa ketika kita berdoa, kita telah menerimanya? Karena Tuhan mendengar doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Karena dia mendengar doa kita. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Kata ia mengabulkan doa kita, bahasa Inggris, King James Version, He hears us. Ia mendengar kita. Dia mendengar doa kita. Ayat 15, jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, ia mendengar doa kita, yang apa saja kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Itu namanya, you shall have them. Kalimat ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Artinya, ketika kita berdoa, dia mendengar doa kita. Maka kita tahu juga, kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Karena dia mendengar doa kita.
Kalau saya baca dalam King James Version 1 Yohanes 5 ayat 14 ini, and this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Maka apa itu kepercayaan kita? Oh, dia mendengar doa kita. He hears us. Ketika kita berdoa, dia mendengar doa kita. Dan kita tahu hal itu. Maka kita tahu juga bahwa apa yang kita telah minta, kita telah memperolehnya. We have received it. Mengapa kita memiliki keyakinan, kepercayaan? Karena ketika kita berdoa, ia mendengar kita. He hears us. Itulah the confidence, kepercayaan. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 8 ayat 13, dalam Authorized Version, as thou hast believed, so be it done unto thee. As thou hast believed, so be it done unto thee. Seperti yang telah kamu percaya, jadilah itu terjadi kepadamu. Itu berarti, jikalau kamu memiliki kesembuhan di dalam alam iman, dengan kata lain, ketika kamu berdoa, percaya bahwa kamu telah menerimanya, itu, as thou hast believed, seperti yang telah kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka so be it done unto thee. Jadilah itu terjadi kepadamu. Artinya, kesembuhan akan terwujud di dalam alam indera. Jikalau kamu memiliki kesembuhan di dalam alam iman, kesembuhan akan terwujud di dalam alam indera. Mengapa sebagian orang, bahkan banyak orang, tidak mendapat kesembuhan dari Tuhan? Karena mereka tahu hanya penyembuhan mukjizat, yaitu penyembuhan seketika. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, menjelaskan kepada kita bahwa adanya penyembuhan mukjizat dan ada juga penyembuhan kesembuhan. Ada mukjizat, ada kesembuhan. Maka syukur bila mendapat kesembuhan melalui penyembuhan mukjizat. Tapi kalau tidak, kita mau datang kepada Tuhan dengan pegang firman Tuhan. Markus 11:24, yaitu cara yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu kesembuhan dan iman, atau iman dan kesembuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 11:24. Segala kebutuhan kita telah dipenuhi oleh kematian Kristus di kayu salib, berkat-berkat penebusan. Dan cara memperolehnya, Tuhan telah mengajarkan kepada kita. Ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka kamu akan memperolehnya. Ketika kamu berdoa, percaya. Artinya, sebelum ada satu bukti di alam indera, kita lakukan bagian kita di alam iman. Yaitu, ketika kita berdoa, kita sudah percaya bahwa apa yang kita minta dan doakan, kita telah menerima. Seperti 10 orang sakit kusta. Begitu Tuhan Yesus berfirman, pergilah kepada imam-imam, memperlihatkan dirimu. Di dalam alam iman mereka, sudah ada kesembuhan. Oleh karena itu mereka pergi kepada imam-imam. Belum sampai kepada imam-imam. Di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Alkitab berkata. Anak Tuhan yang belum mendapat kesembuhan dari Tuhan, telah mencoba mendatangi hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat kesembuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang sangat berguna bagi jemaat Tuhan. Tapi
gagal. Kalau begitu, jangan putus asa. Ada cara yang disediakan oleh Tuhan, yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita semua, yaitu cara iman dan kesembuhan. Seperti dijelaskan di dalam kitab suci. Khususnya Markus 11:24. Ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. When you pray, ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. And you shall have that. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami telah mengetahui dalam kitab suci bahwa adanya mujizat dan ada juga kesembuhan. Mujizat adalah penyembuhan seketika itu juga. Sedangkan kesembuhan adalah penyembuhan dengan iman dan ketekunan. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena kami telah mengetahui bahwa berkat-berkat penebusan yang telah disediakan melalui kematian anak Allah, Yesus satu kali, telah dibeli bagi kami semua dan telah disediakan bagi kami semua. Dan cara memperoleh berkat-berkat penebusan yang telah disediakan adalah iman dan kesembuhan. Seperti diajarkan dalam Markus 11:24. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena kami telah mengetahui kebenaran firman-Mu ini. Iman dan kesembuhan. Tuhan Yesus telah mengesahkan iman. Yaitu ketika kami berdoa, kami percaya bahwa kami telah menerima apa yang kami telah minta dan doakan. Bahkan Yesus memerintahkan supaya kami lakukannya. Percayalah, believe. Dan juga Yesus mengarahkannya. Maka Bapa, kami akan melakukan apa yang disediakan, lalu disahkan, dan diperintahkan, dan juga diharapkan oleh Tuhan. Pertama, kami mau tahu dengan jelas, dan saat ini kami telah mengetahuinya. Apa yang telah disediakan oleh Kristus di Kalvari. Kedua, cara memperolehnya, yaitu ketika kami berdoa, kami percaya bahwa kami telah menerimanya di alam iman. Percaya bahwa kami telah menerimanya di alam iman. Lalu, sebagai akibat iman, apa yang kami miliki dalam alam iman itu akan terwujud di dalam alam indera atau dalam bentuk kelihatan. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 13. Seperti yang telah kamu percaya, jadilah itu terjadi kepada. As thou hast believed, so be it done unto thee. Seperti yang telah kamu percaya, jadilah itu terjadi kepada. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.